Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Be With You. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan dipersembahkan oleh Lotte Entertainment. Dibintangi oleh So Ji Sub yang memerankan sosok Woo Jin, Son Ye Jin yang berperan sebagai Soa, Kim Hyun Soo yang memerankan sosok Soa muda, Kim Ji Hwan yang berperan sebagai Ji Ho, Leo Jin yang memerankan sosok Woo Jin muda, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Be With You mengisahkan tentang Woo Jin, seorang duda muda yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya. Dengan keterbatasan kesehatan fisik yang dirinya miliki, Woo Jin tetap berusaha keras untuk bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Semenjak subuh, pria itu telah pergi bekerja dan kembali ke rumah di pagi harinya untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anaknya Ji Ho yang hendak sekolah. Di lain sisi, Ji Ho yang begitu merindukan ibunya sangat mempercayai sebuah kisah dongeng yang menceritakan tentang ibu pinguin yang telah tinggal di negeri awan kembali menemui anaknya dengan menaiki kereta hujan. Karena begitu mempercayai kisah tersebut, ketika musim hujan mulai tiba, Ji Ho lantas pergi ke sebuah stasiun kereta api yang sudah tidak terpakai untuk menantikan kedatangan ibunya. Woo Jin yang tentu saja tahu akan rasa kerinduan anaknya, mencoba untuk mengerti dan menemani Ji Ho selama berjam-jam di sana. Setelah cukup lama, Woo Jin yang mengkhawatirkan kesehatan anaknya, lalu memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang inilah, Woo Jin dibuat kaget dengan penampakan seorang wanita yang tengah terduduk tidak sadarkan diri di dalam sebuah terowongan. Kekagetan pria itu pun semakin menjadi saat menyadari wajah wanita tersebut begitu mirip dengan istrinya. Tanpa pikir panjang, Ji Ho yang menganggap bahwa wanita itu adalah ibunya, segera tanpa ragu menggandeng tangannya dan membawa pulang ke rumah. Wanita itu sendiri yang nampaknya kehilangan ingatan, tentu saja mempercayai bahwa dirinya adalah ibu Ji Ho setelah melihat foto-fotonya bersama anak tersebut. Keyakinannya pun semakin bertambah kuat ketika Woo Jin dan Ji Ho mampu memberikan alasan yang masuk akal mengenai penyebab dirinya yang hilang ingatan. Meskipun sebenarnya berbohong, Woo Jin dan anaknya beralasan bahwa mereka tengah bermain petak umpet, di mana wanita yang kini dianggap ibunya itu secara tidak sengaja tersandung dan kepalanya terbentur pada sebuah batu. Woo Jin yang belum bisa mempercayai sepenuhnya akan kenyataan tersebut, tentulah menjadi begitu gelisah. Saat tengah malam, secara diam-diam ia masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh wanita itu dan anaknya, hanya untuk memastikan apakah sosok wanita tersebut benar-benar bernafas seperti manusia. Singkat cerita, di keesokan harinya, Ji Ho yang saking senang karena ibunya telah kembali, lalu memutuskan untuk bolos sekolah agar bisa kembali ke rumah dan bermain sepuasnya dengan ibunya. Di lain sisi, semenjak kehadiran wanita yang mirip istrinya itu,
Wujin terlihat semakin giat bekerja. Dirinya semakin banyak tersenyum dan tampak begitu bahagia. Suatu malam ketika tengah mengobati punggung Wujin yang terkena percikan minyak panas akibat melindungi dirinya, wanita itu yang belum bisa mengingat apapun lalu memberanikan diri untuk bertanya kepada Wujin tentang masa lalunya dan penyebab sehingga mereka bisa bersama. 나도 그쪽이 좋아서 결혼한 거 맞지? Dari penuturan Wujin disinilah kita akan dibawa flashback ke masa lalu di mana pria itu dan Soa tengah berada di jenjang pendidikan tingkat menengah ke atas. Ternyata Wujin dulunya adalah seorang atlet berenang dan cukup populer di antara para siswi di sekolahnya. Namun meskipun begitu, satu-satunya orang yang Wujin sukai adalah Soa, seorang gadis pendiam dan terbilang cukup pintar di kelasnya. Untuk bisa mendekati Soa, Wujin pun melakukan berbagai cara sesuai dengan apa yang disarankan oleh temannya Honggo. Tetapi sayang, meskipun telah berusaha keras, apapun yang dilakukan oleh Wujin selalu berakhir menjadi sebuah masalah. Setelah kesalahan dirinya yang menyebabkan hidung Soa berdarah, Wujin akhirnya baru bisa berbicara lagi dengan gadis itu saat acara kelulusan sekolah. 너 안 썼지? 너도 쓰려면 쓰던가. Pada waktu inilah Soa yang tampak terburu-buru secara tidak sengaja membawa pulpen milik Wujin yang pada suatu hari nanti akan dimanfaatkan oleh pemuda itu sebagai alasan untuk kembali menghubungi dirinya. 몰랐잖아. 시작도 못한 거네요? Lanjut ke masa kini, Honggo yang mengkhawatirkan keadaan Wujin setelah kematian istrinya tampak berusaha mengenalkan pria itu kepada seorang wanita. Namun, Wujin tentu saja menolak. Selain itu, wanita yang Honggo coba kenalkan kepada Wujin malah terlihat menyukai dirinya. 좀 아깝네요. Ketika malam tiba, Honggo yang berniat untuk menghibur Wujin dan anaknya, lalu memutuskan untuk datang secara langsung ke rumah temannya tersebut dengan mengenakan kostum penguin. Disinilah Honggo dibuat begitu syok melihat sosok wanita yang sejauh ia ketahui adalah istri Wujin yang telah meninggal. 그럼 물이라도 몇 소리가 Karena saking takutnya niat baik wanita itu yang hendak menawarkan minum, malah disambut oleh Honggo dengan bacaan doa pengusir setan dan lari terbirit-birit untuk meninggalkan rumah itu. Setelah kepergian Honggo, wanita itu pun yang sempat bingung, kemudian meminta Wujin untuk melanjutkan cerita mengenai hubungan mereka di masa lalu. 약 발라야겠네. 약 가지고 올게요. Kembali flashback ke masa di mana Wujin dan Soa masih muda, pemuda tersebut yang menggunakan pulpennya sebagai alasan untuk menghubungi Soa setelah sekian tahun tidak bertemu akhirnya berhasil mengajak gadis itu untuk berkencan. 고양이 나오는 얘기인 줄 알고 산 거야. Kian hari, hubungan mereka pun semakin bertambah dekat. Soa yang tahu bahwa Wujin akan segera mengikuti lomba renang tingkat nasional, tentu saja memberikan semangat kepada pemuda itu. Mendapatkan dukungan dari gadis yang sangat ia sukai, Wujin menjadi begitu bersemangat dan semakin memperkeras latihan yang dirinya jalani. Tetapi disinilah kesalahan Wujin. Ia yang terlalu memaksakan dirinya hingga di luar batas kemampuan, membuat tubuh dan kesehatannya bermasalah. Akibat hal itu, Wujin pun gagal untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional dan menjadikan dirinya begitu merasa terpuruk. 그만뒀다며. Sadar akan masa depannya yang telah hancur, Wujin yang kehilangan kepercayaan diri untuk tetap berada di dekat Soa, lantas memilih menjauh dan kembali ke desanya. 다시 보지 말자. Setelah 1 tahun tidak lagi bertemu, Wujin yang tidak bisa melupakan Soa kemudian kembali datang ke Seoul
agar bisa kembali menemui gadis tersebut. Namun sebelum sempat menemui Soa yang sudah ada di depan matanya, melihat gadis itu yang naik ke mobil seorang pria membuat Wujin mengurungkan niatnya. Tahu bahwa Soah baik-baik saja dan sudah mendapatkan pria yang jauh lebih mapan darinya, Wujin yang sadar diri lalu memutuskan untuk pergi. Anehnya, ketika Wujin sudah pasrah akan akhir dari hubungannya inilah, Soah tiba-tiba menelponnya dan segera menyusul pemuda itu ke desa. Tidak main-main, Soah pun meminta Wujin untuk segera melamarnya dan rela berhenti kuliah demi keinginannya tersebut. Mendengar cerita masa lalu Wujin dan dirinya yang begitu menyentuh, wanita itu pun nampak begitu terharu. Semenjak saat itu, secara perlahan ia mulai bisa menerima kenyataan dirinya yang seorang istri, sekaligus ibu dari seorang anak bernama Jiho. 재밌겠다. 엄마도 올 거지? Hubungan mereka pun semakin bertambah hangat, setelah Wujin akhirnya memberanikan diri untuk mencium dirinya. Di lain sisi, Jiho yang kembali memiliki seorang ibu tentu saja merasa senang. Kebahagiaan anak itu pun semakin bertambah sempurna ketika sosok wanita yang kembali hadir di dalam hidupnya, kian hari kian memancarkan sosok keibuannya. Lanjut cerita, wanita itu pun yang telah mendalami perannya sebagai ibu rumah tangga, suatu hari secara tidak sengaja menemukan buku diari milik Soa yang tersimpan di atas sebuah lemari. Dari buku diari inilah ia akhirnya sadar, ternyata sosok Soa adalah dirinya sendiri. Tahu bahwa sisa waktu untuk bersama suami dan anaknya hanya tinggal sedikit, Soa kemudian mengajarkan Jiho berbagai hal agar mandiri dan bisa membantu ayahnya ketika nanti dirinya telah tiada. Wujin yang tahu akan perubahan sikap istrinya itu tentulah merasa sedih. Dari awal, ia sudah bisa merasakan bahwa kebersamaan mereka itu tidak akan berlangsung lama. Setelah merayakan ulang tahun Jiho, Wujin dan Soah memutuskan untuk menghabiskan malam dengan berbincang. Melihat Soah yang tidak mampu lagi menyembunyikan rasa kegundahannya, Wujin lantas mencium dan memeluk wanita itu. Sebuah pelukan dari dua insan yang sempat terpisah oleh ruang dan waktu, namun kini mampu kembali bersama. Di keesokan harinya, selepas menghadiri acara kesenian yang diadakan di sekolah Jiho, melihat matahari yang telah bersinar cerah, Soah akhirnya sadar bahwa waktunya telah habis. Jika musim hujan telah berlalu, ibu penguin harus segera kembali ke negeri awan agar tetap mendapatkan tempatnya di sana. Dengan berat hati, Soah kemudian melangkahkan kakinya menuju ke terowongan tempat pertama kali ia muncul. Sesampainya di sana, wanita itu pun dibuat begitu terharu dengan kedatangan Jiho dan Wujin yang berusaha menyusulnya. Setelah berhasil meyakinkan Jiho bahwa bukan karena anak itulah yang menyebabkan dirinya meninggal, Soah kemudian secara perlahan mulai menghilang. Lanjut ke beberapa waktu setelah kepergian Soah, Wujin yang menemukan pesan dari wanita itu untuk membaca buku diari yang dirinya tinggalkan, akhirnya mengetahui semua yang telah terjadi. Ternyata jauh sebelum dirinya menyukai sosok gadis tersebut, Soah sudah lebih dahulu menyukainya. Jika perpisahan mereka membuat Wujin merasa begitu sakit, maka Soah tak kalah hancur. Ditinggalkan orang yang begitu ia cintai, menyebabkan Soah merasa begitu terpukul. Ketika Wujin datang ke Seoul, Soah sebenarnya tahu wanita itu berusaha mengejarnya dan disinilah ia secara tidak sengaja
tertabrak oleh mobil. Saat membuka mata, apa yang dilihat oleh So-ah adalah sosok Ji-ho bersama Woo-jin yang tengah bersamanya di dalam sebuah terowongan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu pun menyadari bahwa ternyata dirinya telah dibawa ke masa depan hanya berselang 1 tahun setelah dirinya meninggal. Namun, kebersamaan dengan suami dan anaknya di masa depan itu tidak berlangsung lama. 6 minggu kemudian, So-ah yang telah lama terbaring koma, akhirnya kembali sadar. Tahu bahwa di masa depan seorang anak tengah menantinya agar bisa terlahir ke dunia, So-ah lalu meninggalkan kuliahnya dan berusaha menghubungi Woo-jin kembali. Meskipun konsekuensi dari pilihannya tersebut akan membuatnya meninggal di umur 32 tahun, So-ah rela. Asalkan bisa kembali bersama Woo-jin dan anaknya, ia siap menukar dengan apapun, bahkan jika itu adalah dengan nyawanya sendiri. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Be With You yang dirilis pada tahun 2018. Terima kasih karena telah menonton hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya. Bye-bye.